Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang analisis perbandingan Samsung S25 dan iPhone 17 pada channel Gadgetin di YouTube di Universitas Sabar Asia tahun 2025. Next. Oke, anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Rian Suikno, yang kedua Gamal Abdul Nasir, yang ketiga Bambang Nurseto, yang keempat Iksan Nursalim, dan yang kelima Zulkifli. Next. Alasan topik, analisis Samsung Galaxy S25 versus iPhone ke-17. Topik perbandingan Samsung Galaxy S25 versus iPhone 17 meledak di YouTube di akhir tahun 2025, terutama melalui channel gadget review populer seperti Gadgetin. Karena keduanya flagship compact paling kompetitif yang dirilis bersamaan, memicu debat sengit soal nilai uang 16-20 jutaan di tengah tren pasar menuju ponsel premium ringkas. Video-video Gadgetin seperti HP flagship compact terbalik, iPhone 17 versus Samsung S25 dengan jutaan views menyoroti dilema konsumen kelas menengah atas yang bimbang antara ekosistem Android fleksibel Samsung dan integrasi seamless Apple. Ditambah hype chipset 3nm terbaru serta fitur AI generatif yang jadi penentu pembelian. Alasan mendalam ini didasari konteks pasar Indonesia di mana penjualan smartphone flagship naik 30% year of year berkat e-commerce promo. Membuat analisis detail esensial untuk hindari FOMO atau fear of missing out. Next. Kemudian untuk latar belakang video Gadgetin dan tren YouTube Gadget Review. Kita lihat dari Gadgetin tagline-nya, maksudnya dari YouTube Gadgetin. Channel Gadgetin dikenal dengan review hands-on jujur dan benchmark real world. Memanfaatkan momen rilis S25 pada Januari 2025 yang mendapatkan 2,4 juta views dan iPhone 17 di September 2025 yang mendapatkan 3,5 juta views. Samsung Galaxy S25 dan Apple iPhone 17 menjadi sorotan utama di pasar teknologi seluler. Samsung Galaxy S25 yang dirilis Januari 2025 menawarkan performa hardware kuat, layar AMOLED 120 Hz, dan fitur lengkap khas Android yang menarik bagi pengguna yang menginginkan fleksibilitas dan spesifikasi tinggi. Sementara itu, Apple iPhone 17 yang dirilis pada September 2025 menghadirkan pengalaman iOS yang halus, peningkatan layar ProMotion 120 Hz, dan kemampuan kamera yang lebih baik, menunjukkan strategi Apple dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan optimasi software dan hardware yang terintegrasi. Perbandingan kedua perangkat ini mencerminkan perbedaan pendekatan antara ekosistem Android dan iOS dalam memenuhi kebutuhan konsumen modern. Oke, selanjutnya silakan. Oke, izin saya untuk melanjutkan. Untuk data collection Samsung Wear S25, ini adalah detail target drawing untuk video brand Samsung S25 dengan judul seger nyobain HP 20 juta Samsung baru Galaxy S25 series melalui dari channel Gadgetin. Oke, next mas. Oke, ini drawing datanya. Proses crawling komentar YouTube crawling ini dilakukan menggunakan bahasa Python dengan bantuan library Selenium dan Chrome Driver. Selenium digunakan karena halaman YouTube bersifat dinamis, artinya komentar tidak langsung muncul dan harus di-scroll terlebih dahulu. Pertama, program browser Google Chrome secara otomatis dan masuk ke video Samsung S25 dari channel Gadgetin. Setelah itu halaman di-scroll ke bagian komentar
Kemudian sistem melakukan scroll berulang kali agar YouTube memuat komentar lebih banyak hingga ribuan komentar muncul. Setelah muncul termuat, program mengambil teks komentar satu per satu dan menyimpan ke dalam file berbentuk CSV menggunakan library Pandas. File CSV ini kemudian bisa dibuka melalui program Microsoft Excel dan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Jadi inti dari flowing ini adalah mengoptimisasi pengambilan komentar YouTube secara efisien tanpa harus mengambil data secara manual atau kita lihat satu persatu dari komentar dalam konten YouTube di Samsung S25. Oke, bisa selanjutnya dilanjut. Ya, terima kasih Mas Nasir. Izin saya melanjutkan di sini adalah kita akan membahas mengenai target crawling untuk video brand iPhone dengan judul unboxing dan tes fitur iPhone 17 dan iPhone 17 Pro, the channel gadgetin yang sama. Ya, ini adalah sama menggunakan bahasa Python untuk crawling, di mana kita memanfaatkan Selenium Chrome Driver, ya, dengan kita menyediakan terlebih dahulu folder untuk menerima, ya, menyimpan dari code ini, kemudian kita menjalankan dengan bahasa Python, kemudian kita dari kondisi tersebut akan mengcrawling ke YouTube satu persatu. Kemudian untuk melihat setiap komen yang ada, dan setelah proses kita akan dapatkan bahwa di hasil crawling iPhone 17 ini mendapatkan total elemen komentar yang ditemukan ada sekitar 1047, ya, dan dengan komentar unik sebanyak 1044. Kemudian yang mana ini nanti kita akan melakukan perbandingan antara hasil crawling Samsung S25 dan iPhone 17 di slide selanjutnya. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk data collection, itu data awal iPhone 17 CSV itu didapatkan total 1189 baris. Kemudian di Samsung S25 CSV itu didapatkan dari 1283 baris totalnya. Data setelah pembersihan yaitu di total komentar iPhone 17 menjadi 1044 komentar. Kemudian total komentar Samsung S25 menjadi 1049 komentar. Jadi total untuk keseluruhan dari iPhone 17 dan S25 itu 2093 komentar. Lanjut, Mas. Perbandingan Samsung S25, pertama iPhone 17 itu positif, komentar positif itu ada di 121 komentar atau 11,6%. Kemudian komentar netral itu ada di 880 atau di 84,3%. Kemudian komentar negatif itu ada 43 komentar atau di 4,1%. Kemudian Samsung S25 komentar positif itu ada di 141 komentar atau 13,4%. Kemudian komentar netral itu ada di 858 komentar atau 81,8%. Kemudian komentar negatif itu ada di 50 komentar atau di 4,8%. Penjelasan dari grafik yaitu ada pie chart menunjukkan proporsi sentimen masing-masing produk. Itu ada di warna abu-abu, sentimen positif atau pujian atau kepuasan. Kemudian di sentimen warna hijau itu sentimen netral yang lebih banyak. Itu terdapat informasi, kemudian pertanyaan. Dan di warna merah itu sentimen negatif, itu ada kritik dan keluhan. Insight-nya itu ada Samsung S25 memiliki sentimen positif lebih tinggi, yaitu 13,4% dibandingkan iPhone 17 sebesar 11,6%. Selisih sentimen positifnya itu ada di 20 komentar.
Nah, berikut ada bar chartnya juga yang membandingkan jumlah sentimen kedua produk secara langsung, di mana warna biru itu iPhone 17 dan biru tua itu ada Samsung S25. Angka di atas bar itu menunjukkan jumlah komentar. Jadi eh, chat ini bisa dilihat perbandingan jumlah komentarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Silakan dilanjut. Baik, next Mas. Oke. Selanjutnya itu lanjutan dari perbandingan Samsung S25 vs iPhone 17. Nah, kita bisa melihat masing-masing di grafik bar chart itu merupakan perbandingan untuk 6 kategori topik yang diambil dari datanya gitu. Jadi di data itu ada membahas tentang desain, tampilan, warna atau bentuk fisiknya, kemudian kamera, kualitas foto, video, zoom, kemudian performa, chipset, kecepatan gaming. Selanjutnya itu di bagian harga untuk value, budget, perbandingan harga. Kemudian fitur itu ada yang masuk ke AI, baterai, ada fitur khusus. Yang terakhir itu layar untuk display dan masalah green line-nya gitu. Nah, untuk desain itu iPhone 17 itu membahas sebanyak 124 komentar, itu 11,9%. Kemudian untuk Samsung S25 itu 83 komentar, jadi sekitar 7,9%. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa lihat kalau iPhone lebih dominan gitu untuk masalah komentar di desainnya gitu. Nah, kalau untuk kamera itu iPhone 17 itu ada 109 komentar, presentasi 10,4%, kemudian Samsung S25 80 komentar, presentasinya 7,6% gitu. Di sini lebih dominan iPhone juga untuk komentarnya gitu. Nah, untuk di topik performa itu iPhone 17 8 komentar, itu presentasi 0,8%, kemudian Samsung S25 13 komentar, presentasi 1,2%. Di sini lebih dominan Samsung untuk komentar di topik performa gitu. Selanjutnya itu topik harga, itu iPhone 17 itu 59 komentar, presentasi 5,7%, dan Samsung S25 81 komentar, presentasi 7,7%. Nah, di sini untuk komentar lebih dominan Samsung di topik harganya gitu. Kemudian untuk topik fitur iPhone 17 191 komentar, itu presentasi 18,3%. Kemudian Samsung S25 221 komentar, itu presentasi 21,1%. Dan di situ lebih dominan Samsung untuk komentarnya gitu. Nah, kemudian topik layar itu iPhone 17 13 komentar, itu presentasi 1,2%, dan Samsung S25 55 komentar, itu presentasi 5,2%. Nah, di situ untuk komentarnya lebih dominan Samsung. Next, Mas. Nah, jadi dari hasil perbandingan tadi bisa kami simpulkan gitu. Itu berdasarkan analisis dari 2093 komentar tadi, itu dari data pembalasan tadi, yang Samsung S25 dan iPhone 17 yang ditambah tadi jadi 2093 komentar. Untuk masalah adjustment-nya gitu, Samsung S25 itu lebih menarik perhatian gitu. Itu dari sisi komentarnya 1049 komentar. Kalau iPhone 17 itu mendapatkan 1044 komentar, jadi selisih 5 komentar. Jadi kami menyimpulkan bahwasanya engagement-nya lebih tinggi yang di Samsung gitu. Nah, kalau untuk sentimen positif itu dari presentasi tadi udah dijelaskan juga kalau Samsung S25 itu 141 komentar, itu presentasi 13,4%. Kemudian iPhone 17 101 komentar, itu presentasi 11,6% gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa Samsung unggul dalam sentimen positif gitu. Kemudian untuk sentimen negatif, Samsung S25 itu 50 komentar, presentasi 4,8%, iPhone 17 43 komentar, presentasi 4,1% gitu. Kesimpulannya lebih sedikit kritikannya gitu. Kemudian terakhir itu topik dominan gitu. Nah, untuk topik dominan Samsung S25 itu masalah fitur itu 201 komentar gitu. Nah, iPhone 17 itu 191 komentar gitu. Nah, data perbandingan ini diolah melalui Google Colab dan melalui bahasa pemrograman Python gitu. Jadi dapatkan hasil perbandingan dari data CSV yang diolah tadi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perbandingan Samsung S25 vs iPhone 17. Saya tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.